Halo, nama saya Arsenja dari kelas 12 IPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu virus corona. Menurut situs WHO, coronavirus adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome, yaitu MERS-CoV, dan Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV. Virus corona adalah zoonotik yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus COVID-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019, di mana Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan pernyataan Urgent Notice on the Treatment of Pneumonia Unknown Case. Penyebaran virus corona ini sangat cepat, bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini, terdapat 93 negara yang mengkonfirmasi terkena virus corona. Penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia baik dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah virus corona. Virus corona pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab flu biasa pada tahun 1960. Hingga sampai tahun 2002, virus itu belum dianggap fatal. Tetapi pasca adanya Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV) di Cina, para pakar mulai berfokus pada penyebab dan menemukan hasil apabila wabah ini diakibatkan oleh bentuk baru corona. Pada tahun 2012, terjadi pula wabah yang mirip, yakni Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) di Timur Tengah. Dari kedua peristiwa itulah diketahui bahwa corona bukan virus yang stabil, serta mampu beradaptasi menjadi lebih ganas, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Sejak itulah penelitian terhadap corona semakin berkembang. Nama corona diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota, sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan korona matahari. Gejala menurut WHO. Gejala infeksi corona adalah demam suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, sesak napas, dan kesulitan bernapas. Bahkan dalam kasus yang lebih parah, virus ini bisa menyebabkan pneumonia dan kematian. Masa inkubasi virus ini berkisar antara 1 hingga 14 hari. Kebanyakan orang yang terinfeksi menunjukkan gejala dalam 5 hingga 6 hari. Namun ada juga pasien yang terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala apapun. Artinya, mereka memiliki kekebalan virus pada sistem tubuh. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Pencegahan virus corona. Hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung. Social distancing. Kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. 3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. 5. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. 6. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya.
7. Masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. 8. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk dan bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. 9. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. 10. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungannya. Jika orang terkena COVID-19, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain. Yaitu 1. Jangan keluar rumah. 2. Periksakan diri ke dokter hanya bila Anda mengalami gejala gangguan pernapasan sertai demam atau memenuhi kriteria PDP, yaitu pasien dalam pengawasan. 3. Usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. 4. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. 5. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. 6. Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. 7. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum. 8. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Dan saya akan menjelaskan tentang salah satu penyebab virus corona mudah menyebar di Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak virus corona terhadap Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara, saya akan menjelaskan tentang dampak virus corona. Dan salah satu penyebab virus corona mudah menyebar di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara dengan sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia dan memiliki kontribusi devisa terbesar kedua di Indonesia. Setelah devisa hasil ekspor kelapa sawit, sektor pariwisata memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang pada perekonomian Indonesia. Dampak jangka pendek dapat dirasakan secara langsung, sedangkan dampak jangka panjang dapat dilihat dengan bertambahnya pendapatan nasional. Namun dengan adanya COVID-19, semuanya tak lagi sama. 3. Sektor pariwisata yang sekarang mengalami kelesuan, sehingga daya beli menurun secara drastis karena berkurangnya pengunjung baik turis lokal maupun turis mancanegara, yang secara otomatis pendapatan atau devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata semakin menurun. Hal ini mengakibatkan sektor pariwisata menjadi lumpuh sementara, sehingga pengangguran semakin bertambah karena pariwisata merupakan salah satu wadah yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar tempat wisata maupun masyarakat dari luar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum.